Jadi hari ini kita akan kembali mengundang salah satu narasumber yang sebenarnya waktu itu udah sempat aku ajak bincang-bincang. Namun kali ini temanya berbeda, yaitu kita akan mengulik dan juga berbicara mengenai makanan bergizi gratis yang sebetulnya ini sempat berganti nama dari makan siang gratis nih. Langsung aja ada Pak Roso, selamat siang Pak. Hai Yunike. Nah Pak, ini kan tipis banget ya Pak Iya, perbedaannya dari makan siang gratis menjadi iya, makan bergizi gratis. Padahal iya, sama-sama makan, sama-sama iya, gratis. iya. Boleh Pak mungkin diceritain kalau dari Pak Iya, Roso sendiri gimana? perubahan apa istilahnya nomenklatur itu terjadi karena pada kenyataannya, program ini juga menyasar anak-anak dari usia PAUD Mhm, ya sampai tingkat SMA mhm. ya. Nah anak-anak PAUD, itu rata-rata pulangnya jam 9 paling lama jam 10. Mhm. Nah ini kan jadi tidak bisa dikatakan sebagai makan siang. Oke. Karena itulah kemudian dinamakannya menjadi program makan bergizi seimbang, gitu Oke, ya. makan bergizi Sehingga untuk seimbang. anak-anak PAUD barangkali diberikannya pada jam 9:30 gitu Mmm, loh. Selesai mereka belajar makan pulang. Tetapi untuk anak-anak kelas, barangkali, SD, SMP, SMA barangkali ya, itu mereka bisa makan tepat jam mmm, 12 saat istirahat mhm. barangkali ya atau jam 1 gitu ya. Demikian sih kurang lebih, Nike. Terus Pak, kalau dari pandangan Bapak sendiri nih, ini kan namanya makanan bergizi. Ya, Kenapa harus ditekankan bergizinya, Pak? iya. Jadi kan memang problem, bangsa kita atau barangkali jika kita ingin, menuju ke program Indonesia Emas di tahun 2045, Mmm, maka mau tidak mau kita harus menyiapkan generasi muda kita menjadi generasi muda yang berkecukupan gizi. oke. Nah, ini tentu relate, dengan kondisi, kebanyakan siswa di Indonesia yang kurang lebih kalau tidak salah antara 50 juta sekian untuk yang sekolah umum ya, ditambah, untuk santri-santri barangkali total sekitar 80 juta Wow, anak yang harus, dan akan diberi makan. Dan Nike tahu nggak, setelah saya juga mencoba turun ke beberapa daerah mmm, untuk melihat dari dekat, mmm. itu hampir rata-rata ya, antara 60 sampai 70% mereka berangkat ke sekolah dengan perut kosong, alias tidak Wow, sarapan. mmm, Dan saya kira walaupun saya tidak mengunjungi ke seluruh provinsi di Indonesia, tapi bisa jadi itu merupakan fenomena gunung es ya, di mana mmm. barangkali kebanyakan anak-anak kita juga mungkin tidak sarapan. Jadi bagaimana kita mau berharap tentang generasi unggul jika mereka sekolah pun tidak dengan sarapan, apalagi sarapan yang bergizi. Mmm. Gitu ya. Nah, Pak, berarti berkaitan dengan, Bapak kemarin ngelihat langsung gitu Iya, ya. iya, Kemarin Bapak baru-baru ini itu langsung ke Bengkulu iya, untuk uji coba. iya, iya, Kita ngomongin behind the scene ya berarti iya, ya, Pak, ya, iya, iya. mengenai, uji coba makanan bergizi ini. Oke, Kalau oke. di Bengkulu sendiri, Pak, Bapak bersama Gempita, kok bisa Iya, sih, Pak, Gempita ikut serta iya, dalam ikut uji cobain? Padahal kan ini makanan program ini adalah milik pemerintah dan iya. belum waktunya gitu ya. Iya, betul, Itu betul. gimana, Pak? Oke. Jadi Gempita ini adalah relawan pemenangan Prabowo ya. Ya. Ketika, kontestasi Pilpres sudah selesai dan Pak Prabowo, Mas Gibran sudah terpilih, Mmm, maka bagi kami tidak ada pilihan kecuali terus bekerja, dan semaksimal mungkin mendukung program-program yang akan dicanangkan oleh Prabowo Gibran. oke. Sehingga podcast kita pun, dengan tema Paradok Indonesia, Mmm, itu kan secara tidak langsung, membedah pemikiran Pak Presiden Prabowo, ya. mhm, Nah, kenapa Gempita tertarik untuk, terjun dalam kegiatan yang barangkali bukan domainnya ya, karena kami, berpikir tidak mudah untuk mengadakan program makan bergizi bagi sekian banyak, sekian puluh juta anak Indonesia kalau tidak dipersiapkan secara baik. oke. Bisa terjadi trial and error, Mhm, mhm. dan kalau ini menyangkut makanan, maka bisa jadi sangat berbahaya. Iya. Nike bisa bayangkan ketika program ini tidak disiapkan secara matang, kemudian dalam pelaksanaan terjadi katakanlah, anak-anak sakit perut atau barangkali, ada error-error yang lain, maka bukan kemudian program menjadi positif, malah bisa menjadi, bahan bagi para, barangkali pihak-pihak yang mungkin kurang setuju Mmm, atau menentang program ini mmm, sebagai, bahan untuk menyerang dari program yang notabene ini sangat bagus sekali. oke. Nah, kami mengadakan
percontohan atau uji coba Hmm. makan bergizi seimbang di Bengkulu itu tidak serta-merta. Hmm. Jadi Nike mungkin juga pernah membaca di media massa bahwa Yayasan Prabowo Subianto sejak Januari 2024 sudah melakukan uji coba juga Ya. di salah satu daerah di Jawa Barat, ya. Ya. Dan sebelum kami melakukan uji coba ke Bengkulu, kami dari Gempita sudah terjun, sudah minta izin untuk melihat dari dekat seperti apa sih percontohan yang disponsori oleh Yayasan Prabowo Subianto. Dan di sana saya mengikuti proses dari mulai subuh sampai tengah malam, dari mulai proses mengiris bahan-bahan makanan, meracik, memasak, pemorsian sampai delivery, sampai kemudian pencucian ompreng dan evaluasi, sehingga kami bisa simpulkan memang tidak mudah. Harus dengan SOP yang betul-betul ketat, ya, dan juga harus ada unsur gizi yang seimbang, ya, di mana ini peran nutrisionis menjadi sangat penting untuk menentukan bagaimana komposisi antara karbohidrat, protein, gitu ya, mineral atau buah-buahan, dan satu lagi Pak Prabowo concern tentang 2 unsur mineral, yaitu zat besi dan zat yodium. Nah, ini kan kalau kita pertimbangkan, saya kira juga masyarakat yang agak paham mengenai masalah ini bisa jadi memaklumi bahwa oh iya, dengan kecukupan yodium atau zat besi, anak-anak bisa lebih bersemangat, tidak ngantuk di kelas, gitu ya, dan bisa Konsentrasi lah mungkin ya. barangkali juga nanti evaluasinya akan kita lihat mereka belajar Perubahannya ya. lebih interaktif, gitu ya, lebih aktif, sehingga itulah semua SOP yang ada di proyek percontohan makan bergizi seimbang di Jawa Barat tadi, kami copy paste, ya, kami coba laksanakan dengan sedikit modifikasi di satu daerah di Provinsi Bengkulu. Oke. Pak, sebelum kita bahas tentang mungkin pembuatan ataupun behind the scene lebih dalam lagi, ada alasan sendiri nggak sih Pak, kenapa Gempita ikutannya yang di Bengkulu? Ya, jadi di sini ada satu relasi kami yang kebetulan menjadi pembina di salah satu desa di sana, di mana desa ini salah satu desa yang memiliki prestasi karena mendapat penghargaan sebagai desa wisata dari Kementerian Wisata dan Ekonomi Kreatif. Pak Sandiaga Uno bahkan sudah ke sana. Artinya ini desa yang sudah sangat kondusif. Sehingga karena ini pilot project, ya, merupakan kerja piloting, sehingga harus di daerah-daerah yang relatif kondusif, karena kita harus memastikan semua program itu berjalan dengan baik dan didukung tidak saja oleh para perangkat desa, tapi juga oleh masyarakat yang lain, penyuplai sayur, bahkan ya, telur, ayam, beras, gitu ya. Dan di sana kebetulan situasi itu sudah cukup kondusif, gitu ya. Nike. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat mention nih kalau persiapannya itu mulai dari subuh gitu sampai akhirnya makanan itu jadi. Yang membuat makanan ini sampai akhirnya dibagiin ke murid-murid itu siapa sih Pak yang ikut terlibat dalam pembuatan makanan? Nah, jadi program makan bergizi ini betul-betul sangat bagus, dan kalau ini berjalan akan menggulirkan sebuah mata rantai perekonomian yang dahsyat, karena bisa kamu bayangkan berapa banyak sayur mayur, telur, dan produksi-produksi pertanian masyarakat desa akan terserap untuk program ini, ya. Dan itu yang membuat program ini harus didukung dan harus terlaksana, karena dari mulai hal yang paling kecil, ya, Nike, untuk juru masak misalnya, ya. Juru masak itu yang kami dapat di lapangan maupun saat kami survei di lokasi Jawa Barat, itu diambil dari contohnya, ya, syaratnya ibu-ibu yang pernah atau terbiasa melakukan kegiatan masak bersama saat hajatan tetangga. Nah, itu kan berarti kriterianya adalah tidak hanya ibu-ibu, tapi ibu-ibu yang biasa masak saat hajatan. Artinya apa? Berarti kan dia sudah terbiasa mengolah bumbu yang dalam porsi besar, masak dalam porsi besar. Itu syarat pertama. Yang kedua, masih terkait dengan juru masak, dia harus lulus tes kesehatan, tidak mengandung atau tidak memiliki bibit penyakit menular. Nah, itu harus dibuktikan melalui tes di puskesmas, check up, ya. Nah,
ketika ini sudah lolos, barulah mereka dipekerjakan. Oke. Dan saat mereka bekerja pun mendapatkan uang lelah ya, Mhm. yang kalau saya lihat di Sukabumi mendekati UMR. Artinya Wah, kan itu oke. penghasilan tambahan ya, Iya iya. dari mak-mak yang mungkin selama ini tidak punya penghasilan tetap, Mhm menjadi berpenghasilan tetap gitu mhm. ya. Kemudian juga melibatkan nutrisionis. Dia menentukan menu. Jadi ada mekanisme kalau Nike tahu sangat menarik Mhm. ketika mereka sudah memasak, nanti ada evaluasi yang disukai itu makanan apa saja. Oke. Sebaliknya yang banyak sisa itu sayur jenis apa. Mhm Nah mhm. itu akan jadi bahan evaluasi nutrisionis. Mhm. Oh nggak suka sawi nih diganti. Oke. Atau barangkali ada modifikasi lain tuh yang saya temukan di Bengkulu. Karena anak-anak relatif ya, saya kira tidak hanya di Jakarta. Mhm. Di daerah pun anak-anak kadang-kadang tidak semuanya menyukai sayur. Ah, setuju sih, Ya. Pak, heeh. Nah, akhirnya dibuatlah modifikasi. Ada model kayak roll gitu ya. Mhm. Kayak roll, misalnya bayam dibungkus pakai telur. Oke, Gitu ya. iya Jadi iya ada iya, ada inovasinya iya modifikasi iya iya menu iya. di mana, sayurnya dapat gitu Iya, ya, betul proteinnya betul. dapat Setuju gitu setuju, ya. iya iya iya. Itu beberapa, inovasi, Mhm di lapangan. Kemudian juga ada susu gitu mhm ya. Kemudian ada melibatkan juga yang penting adalah BUMDes ya. mhm. Kami di Bengkulu melibatkan BUMDes sebagai satu bagian dari mata rantai penting, Mhm. di mana semua penyuplai sayur, telur, ayam, dan bahan-bahan makan lain harus melalui BUMDes. Mmm. Jadi pihak dapur belinya ke BUMDes. Nah, di Oke. situ ada selisih kan ada margin kan. Mhm mhm Jadi BUMDes akan dapat margin, mhm. keuntungan, kemudian di kitanya, di pihak dapurnya juga ada semacam mendapatkan kepastian harga. Oke. Jadi kita nggak khawatir tentang fluktuasi harga sayur mayur misalnya, karena kita udah terikat dengan BUMDes tidak hanya pasokan, tapi juga mengenai harga. Nah, Pak, ini kan berarti murid, targetnya adalah sebenarnya murid-murid di sekolah. Ya, Tapi apakah semua sekolah yang akan dapat ataukah ada kriteria lagi tersendiri, apa ya. gimana nih, Pak? Kalau yang kita sama-sama kaji dan saya kira pemirsa juga bisa membaca di internet, berita-berita di internet, tahun 2025 kalau tidak salah ya, Mhm. itu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk program ini sebesar 71 triliun. Nah, Oke. itu barangkali baru akan menjangkau sekitar 30 atau 40% dari Mmm. populasi anak sekolah. Oke. Artinya jelas ini program ini akan dilaksanakan secara bertahap. Mmm. Jadi mungkin ada baiknya juga kalau dilakukan serentak, satu, dana APBN mungkin belum cukup ya. Oke. Yang kedua, mungkin infrastruktur tidak akan serta-merta siap Mhm. gitu ya. Sehingga mungkin dengan adanya blessing buat saya 71 triliun, mungkin nanti Badan Gizi Nasional yang sudah dibentuk akan membuat program prioritas barangkali ya Mmm. di daerah-daerah yang mungkin melalui kajian tim pakar mereka akan menentukan daerah-daerah mana yang akan dilaksanakan program makan bergizi seimbang pada tahun pertama. Tapi niscaya ini akan terus bergulir dan diharapkan pada tahun-tahun berikutnya jumlah anggaran untuk makan bergizi seimbang itu akan ditambah Mmm. sehingga pada akhirnya seluruh anak sekolah di Indonesia mendapat makan bergizi seimbang setiap hari. Oke. Pak, ini ngomongin juga tentang budget dari si makanan bergizi gratis Iya, itu. Selain iya, dari, iya, APBN itu tadi, iya. sempet juga kan Pak ada isu yang kayak satu porsinya 7.000 lah. Iya, iya, Itu iya, kalau iya, iya, dari iya, menurut iya. Bapak sendiri, Iya, iya, iya. sebagai yang udah terjun Iya, langsung dari awal pembuatan sampai akhirnya jadi makanan bergizi gratis dibagikan itu, iya. gimana Pak? Ya, kalau angka itu kan kalau saya nangkapnya itu kan sempat ada guliran Mmm. bahwa angkanya tidak 15.000, ada yang 7.000 atau Mmm. berapa gitu Mmm. ya. Tapi kan kemudian sudah ditepis lagi sama Mas Gibran Iya. bahwa itu tidak berubah, angkanya tetap 15.000. Dan kalau angka 15.000 dari hasil yang saya laksanakan di Bengkulu itu masuk, Oke. bisa. Artinya tetap dengan angka itu tidak mengurangi kadar asupan gizi seimbang Mmm. yang disyaratkan oleh pemerintah. Mmm. Nah, tentu saja di sini harus ada kehati-hatian nih bahwa Badan Gizi Nasional harus memiliki satu mekanisme yang sedemikian ketat sehingga dana tersebut maaf kata tidak sampai tersunat di kiri kanan Mmm. dan nyampainya tidak sampai ke angka itu. Mhm mhm. Karena itu bisa jadi akan berdampak kepada sajian yang disiapkan nanti. Oke.
Nike kebayangkan kalau misalnya angka 15 kemudian turun ke dapur tinggal 10 atau tinggal 8, susah saya kira ya. Tapi Iya. kalau angka itu dipastikan nyampe pada angka 15.000, saya kok optimis program ini bisa berjalan. Oke. Nah Ya. Pak, tadi tuh sepertinya mulus banget gitu dari awal, Ya. dari yang buat, dari hasilnya dan segala macamnya. Tapi Pak, kira-kira aku penasaran, adakah yang akan menjadi kendala kalau dilihat dari uji coba selama ini? Iya, iya, iya. Kendalanya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada nih, karena ini satu hal Heeh. baru. Dan yang saya tangkap di apa namanya, unit pelayanan uji coba di Jawa Barat tadi juga melalui semacam trial and error, sehingga ketemulah SOP yang sekarang. Oke. Jadi misalnya ya, saya ambil contoh aja, untuk alat tatakan makan atau ompreng itu ternyata harus berstandar tinggi, stainless, Oke. ya, seri 304 itu udah standar. Artinya tidak bisa lagi program makan bergizi kok disajikannya dengan kardus, apalagi styrofoam, apalagi besek atau apa. Nggak boleh, nggak boleh. Harus dengan kenapa? Materannya panjang lagi. Stainless ini satu awet, 2 kuat, 3 tahan kalau dia dicuci dengan temperatur yang tinggi. Lebih dari 100 derajat kan, direndam atau disemprot gitu ya, sehingga betul-betul steril gitu loh. Nah, karena syaratnya itu tidak hanya bergizi menurut saya, juga penyiapannya juga harus patuh pada apa namanya, kandungan nutrisi, kemudian juga kebersihan, higienitasnya, dan lebih dari itu program ini akan menggulirkan banyak hal termasuk dalam mengubah perilaku anak. Pertama yang pasti menurut saya, kalau yang saya saksikan ya, dari Sukabumi yang saya laksanakan, ompreng tadi tidak dibekali dengan sendok, ya. Tapi artinya anak-anak harus mencuci tangan pakai sabun sebelum makan. Artinya akan terjadi perubahan perilaku anak-anak menjadi budaya cuci tangan. Ini penting menurut saya, penting. Dan yang kedua, budaya antri. Ya, karena mekanisme yang ada menjadikan mereka harus antri untuk mendapatkan makan. Dan yang ketiga adalah berdoa sebelum makan. Ada banyak sekali nilai-nilai, tidak hanya sekadar anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup ya. Banyak nilai-nilai yang ini akan membawa perilaku yang positif bagi anak-anak kita. Pak, berarti yang di Bengkulu kemarin kita bahas lagi, berarti itu udah mulai pakai ompreng tuh Pak? Sudah. Wah, luar biasa sekali. Berarti sudah pakai ompreng. seharusnya emang budayanya, berarti bagus banget ya kalau kita saksikan sekarang. Tapi kalau sejauh ini selain itu adakah evaluasi Pak selama uji coba ini berlangsung, evaluasi yang lain mungkin dalam hal teknis atau mungkin dalam hal siapa tahu budgetnya mungkin atau mungkin juru masaknya itu ada kendala di bagian sananya kan? Ya, kebetulan karena program yang atau kami lakukan, Gembita lakukan itu relatif baru, sehingga belum ada kendala yang berarti. Tetapi segala sesuatu yang terkait dengan potensi masalah itu sudah diantisipasi. Contoh nih yang paling gampang aja, bahwa SOP mewajibkan bahwa pihak dapur harus menyimpan 1 sampel di kulkas. Jadi kita masak hari ini menunya apa, 1 sampel kita simpan. Jadi kalau ada apa-apa kita udah punya sampelnya. Gitu loh. Satu ya. Kemudian masalah lain adalah kemungkinan nih belum menjadi fakta. Ketika nanti program ini akan serentak dijalankan, walaupun secara bertahap ya, akan ada permintaan yang sangat tinggi, baik untuk mungkin sayur, telur, ayam, beras. Nah, apakah ini tidak berpotensi mengakibatkan harga naik? Kalau naiknya wajar masih oke. Kalau naiknya gila-gilaan, saya kira pemerintah harus intervensi. Ini udah kewenangan pemerintah menurut saya. Sehingga hal-hal yang sifatnya kendala, so far saya belum melihat. Tapi potensi itu seperti itu harus diantisipasi. Dan saya kok optimis sekali, Prof. Dadan sebagai Kepala Gizi Nasional itu pasti sudah mengantisipasi itu semua. Dengan para dewan pakar, sehingga kalau terjadi masalah ini solusinya apa, solusinya apa. Termasuk tadi kan yang untuk mengantisipasi makanan keracunan atau apa itu kan ada sampel. Itu contoh. Pak, ini kan berarti sebenarnya banyak yang akan dilibatkan dalam pembuatan si makanan bergizi seimbang ini.
Tapi kan mungkin sekarang udah ada beberapa pengusaha kayak supplier makanan gitu, kita sebutlah maksudnya penyedia catering gitu Iya, ya. iya, iya, iya. Menurut Bapak itu akan dirugikankah atau malah akan diajak kerjasama atau gimana sih Pak Saya nasib kira enggak. mereka? Kalau kan yang kita bicarakan adalah program makan bergizi untuk anak sekolah. Mm-mm. Perusahaan-perusahaan catering kan selama ini bergeraknya untuk pabrik, ya, pabrik atau perkantoran gitu ya. Tapi belum ada menurut saya perusahaan catering untuk anak-anak sekolah, kecuali di sekolah-sekolah unggulan. Yang sekolah unggulan yang bayarnya SPP-nya mahal, di mana dia dapat makan siang tiap hari. Mungkin ya, tapi rasanya sih nggak akan mengganggu. Kalau toh mengganggu, barangkali Niken yang menarik adalah penjual kantin atau penjual jajanan di pinggir sekolah. Iya, itu Karena gimana kan tuh Pak? anak-anak sudah dapat makan, kadang-kadang barangkali keinginan untuk jajan jadi berkurang. Artinya omset mereka akan menurun. Nah, di Jawa Barat yang kemarin saya melihat penurunannya hampir 50% gitu ya. Kemudian di Bengkulu juga ada penurunan minat anak-anak jajan, tetapi khusus pada jenis makanan-makanan berat. Jadi di kantin Bengkulu kami juga datang ke mereka, ikut wawancara, ikut berdialog. Sebelumnya itu mereka menyiapkan menu-menu sarapan. Karena mereka juga rupanya tahu ya, penjual kantin tuh tahu betul bahwa anak-anak banyak yang berangkat ke sekolah tidak sarapan, maka di kantin mereka jual nasi uduk, lontong kayak gitu ya, nasi goreng gitu ya, atau bihun gitu ya, makan-makan pengganti sarapan ya. Nah, sejak ada program ini memang jadi berkurang. Tapi kemarin salah satu penjual kantin di sana di Bengkulu mengatakan dari yang tadinya masak 2 kilo jadi berkurang separuhnya. Dan ternyata habis. Terus ada juga yang memperbanyak jajanan lain, kayak model candy gitu ya, atau mungkin es yang seger gitu ya. Sehingga itu barangkali nanti akan ada penyesuaian dengan sendirinya. Bahwa itu akan terpengaruh, iya. Tapi saya kira sistem ini akan bergulir dan pada orangnya, pada saatnya orang akan beradaptasi dengan kondisi yang baru dan akhirnya melakukan penyesuaian. Itulah gunanya manusia diberi akal. Oke, berarti pertanyaannya tadi kan udah perencanaannya aku dengar tuh udah bagus banget Pak. Dan itu rasanya menguntungkan banyak banget pihak gitu. Tapi Pak, berarti kapankah ini bisa dimulai? Apakah setelah nanti Presiden terpilih kita Prabowo sudah dilantik langsung dimulai atau kapankah itu Pak? Ya, yang saya dengar informasi program ini akan dilaksanakan Januari 2025. Oke. Dan kira-kira Pak, apakah menurut feeling Bapak nih terakhir banget Pak ini, apakah akan berjalan secara sustain Pak? Apakah ini akan sustainable atau gimana? Hanya Tuhan yang tahu, tetapi saya berharap sebagai warga negara program ini harus berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu saya himbau masyarakat semuanya mendukung. Oke, siap. Terima kasih Pak Rosso, bincang-bincangnya seru sekali. Kita udah membahas nih teman-teman mengenai makan bergizi seimbang. Dan sebenarnya tadi excited banget sih aku buat nanya-nanya, dan sebenarnya bukan excited buat nanya-nanya lagi ya. Excited buat menyaksikan langsung program ini berjalan. Nanti rencananya berarti akan ada di Januari 2025 ini berjalan. Kita akan, semoga semuanya yang diharapkan, yang direncanakan akan berjalan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan ekspektasi, sehingga akan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sementara itu aja nih teman-teman kita ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita akan bahas topik-topik menarik lainnya yang pastinya hanya ada di podcast ini bersama aku Yunika Swandi. Bye, see you teman-teman.